Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-14 yang akan membahas hal-hal atau aturan umum yang berkaitan dengan bayi lahir. Ahkamun ammatun tata'allaku bil maulud. Al-mabhasul awal. Ma yaf'aluhul murabbi indal wiladah. Min fadli hadhihi syari'atil islamiyah ala ummatil Islam annaha bayyanat kullama yattasilu bil maulud min ahkamin wa ma yartabitu bihi mimma badi'a tarbawiyatin hamatin hatta yakunal murabbi ala bayyinatin minal amri fi kulli wajibin yaqumu bihi tijaha tiflihi al-walid. Fama ajdara bi kulli man kana fi unuqi haqqut tarbiyah ayyaquma biwajibihil akmal tadbiqan wa tanfizan alal asas allati wadu'ahal Islam wal mabadi' allati rassama ma'alimaha al-murabbil awwalu alaihi salatu wassalam wa ilaikum ahamma hadhil ahkam allati yajibu ayyaf alal murabbun intal wiladah. Pembahasan pertama. Ma yaf'aluhul murabbi intal wiladah. Apa yang dilakukan orang tua saat kelahiran bayi. Di antara keutamaan syariat Islam adalah adanya penjelasan mengenai aturan-aturan yang terkait dengan kelahiran bayi dan hubungannya dengan prinsip-prinsip pendidikan yang penting. Ini agar seorang pendidik, utamanya orang tua, dapat melaksanakan segala kewajiban dengan benar kepada bayinya yang baru lahir. Maka sudah sepatasnya orang-orang yang punya kewajiban menjalankan tugas pendidikan mampu melaksanakan kewajibannya secara praktis dan aplikatif dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Islam dan prinsip-prinsip yang rambu-rambunya telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini beberapa aturan yang wajib dilaksanakan oleh para orang tua di saat kelahiran bayinya. Al-awwalu, yang pertama, istihbabul bisyarati wat tahniati indal wiladah. Yustahabbu lil muslimi ayyubadira ila masarrati akhihil muslim idza wulida lahu mauludun wa dzalika bi bisyaratihi wa idkhalis sururi alaihi wa fi dzalika taqwiyatun lil awasir wa tamtinun lirrawabiti wa nashrun li ajnihatil mahabbah wal ilfati bainal awailil muslimati. Fa in fatatuhul bisyaratu ustuhibba lahu tahniatuhu biddu'a lahu walitiflihil walid asallahu ayyataqabbala wa yar'a wa yastajiba. Yang pertama, dianjurkan menunjukkan rasa sukacita dan mengucapkan selamat di saat seseorang memiliki bayi. Jadi ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, tetangga kita yang punya anak bayi, maka kita dianjurkan untuk menunjukkan rasa sukacita atas kelahiran bayinya. Entah bayi yang pertama atau kedua, bahkan misalnya dia punya anak 10, bayi yang 10 lahir, maka kita pun dianjurkan untuk menunjukkan rasa suka kita, rasa senang kita atas kelahiran anaknya, meskipun yang lahir itu adalah
bayi yang ke-10. Jadi dianjurkan bagi seorang muslim untuk segera menemui saudaranya sama muslim di saat melahirkan bayinya. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan rasa sukacita dan keceriaan. Tujuannya untuk memperkuat persaudaraan, mengokohkan persatuan, serta menebar cinta dan kemesraan di antara keluarga muslim. Jika ia tidak sempat menemui saudaranya, maka dianjurkan untuk memberi ucapan selamat dengan doa untuknya dan bayi yang baru lahir. Maka dianjurkan untuk memberi ucapan selamat dengan doa untuknya dan bayi yang baru lahir. Semoga Allah mengabulkan permohonan tersebut dan menjaganya. Jadi kalau misalnya kita di tempat yang jauh, sehingga tidak bisa menjumpai untuk menunjukkan kegembiraan atas lahirnya anak, kita bisa melalui SMS, kita bisa melalui telepon, atau email, itu juga bisa. Yang isinya mendoakan orang tuanya, juga mendoakan bayi yang lahir. Wal Qur'anul Karim dzakarul bisyaratu bil walad fi munasibatin iddatin irsyadan wa ta'liman lil ummatil islamiyah. Lima lihadil bisyarah kama alahna min asarin kabirin fi tanmiyatir rawabit al-ijtimaiyah wa taqwimiha bainal muslimin. Al-Quran menyatakan kegembiraan atas lahirnya seorang anak dalam berbagai peristiwa sebagai bimbingan dan ajaran bagi umat Islam. Kegembiraan ini membawa dampak positif bagi pembentukan ikatan sosial di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanidh. Sesungguhnya utusan kami, maksudnya malaikat, benar-benar telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab selamat. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan membawa suguhan daging anak sapi yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ketika Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dan memendam rasa takut kepada mereka. Mereka atau malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut untuk menghancurkan mereka." Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Istrinya berdiri lalu tersenyum. Kemudian kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub atau putra Ishak. Wa qala ta'ala fi qissati Zakaria alaihissalam. Allah Ta'ala juga berfirman tentang kisah Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Wa fi ayatin ukhra ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismu Yahya lam naj'allahu min qablu samia. Allah Ta'ala juga berfirman tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kemudian para malaikat memanggilnya, yaitu pada Zakaria, ketika ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Dalam surat Maryam ayat 7, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Wa mimma
Zakarathu kutubus sirah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma wulida wa basyarat bi Suwaibah ammahu Aba Lahabin wa kana maulaha wa qalat qad wulida al-lailata li Abdillahi ibnun fa'taqadha Abu Lahabin sururan biwiladatihi falam yudhayyi Allahu dzalika lahu wasaqahu ba'da mauti bin Nuqrah allati fi asli ibhami kama rawal Bukhari. Al-Bukhari menyebutkan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Suwaibah memberi kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab yang juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah berkata, telah lahir pada malam ini seorang anak dari Abdullah. Karena sukacitanya mendengar kabar itu, Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibah. Allah Ta'ala memberi ganjaran terhadap Abu Lahab karena sukacitanya ini dengan memberinya minum dari sela-sela jari di bawah jempol setelah kematiannya. Wa dzakara Suhaili annal Abbas qala lamma mata Abu Lahabin ra'aitu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Wa qala ma laqaitu ba'dakum rahatan illa annal adzaba yukhaffifu anni kulla yaumisnain wa huwa al-yaum allazi wulida fihi alaihi salatu wassalam wa basyarat bi Suwaibah wa fariha bi wiladatihi Abu Lahabin. Dikisahkan oleh Suhaili bahwa Al-Abbas berkata, 1 tahun setelah Abu Lahab wafat, aku melihatnya dalam mimpi yang keadaannya sangat buruk. Ia lalu berkata, belum pernah kurasakan ketenangan setelah berpisah dari kalian, selain dari keringanan azab pada setiap hari Senin. Hari Senin ini merupakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ia diberi kabar gembira oleh Suwaibah, dan Abu Lahab amat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perbuatan baiknya Abu Lahab ini, maka dia memperoleh keringanan siksaan di neraka, mendapat keringanan siksa di neraka. Amma bima yata'allaqu bidahniya bil maulud, faqad rawal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah fi kitabi Tuhfatul Maudud an Abi Bakr bin Al-Mundhir annahu qala anna rajulan ja'a ilaihi wa indahu rajulun qad wulida lahu gulamun wa qala lahu yahnikal faris wa qala Al-Hasan ma yadrika afarisun huwa am khimarun qala rajul fa kaifa naqul qala qul burikalaka bil mauhub wa syakartal wahiba wa ruzikta barrahu wa balagha asyuddahu. Sedangkan yang terkait dengan ucapan selamat atas kelahiran bayi, Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam buku Tuhfatul Maulud dari Abu Bakar bin Mundhir. Dia berkata, dikisahkan oleh Hasan Basri bahwa seorang pria datang padanya, sedangkan di samping beliau ada seorang laki-laki yang baru mendapat bayi. Lalu laki-laki tadi berkata, aku ucapkan selamat untuk kelahiran seorang penunggang kuda. Hasan Al-Basri berkata, bagaimana kamu tahu apa ia penunggang kuda atau keledai? Pria tadi berkata, jadi apa yang mesti harus kami ucapkan? Hasan Al-Basri menjawab, ucapkanlah, semoga kamu diberkahi atas anugerah yang kamu terima. Semoga kamu bersyukur kepada Sang Pemberi. Semoga kamu diberi rizki dengan kebaikannya, dan semoga ia dapat mencapai dewasa. Wahadil bisyaratu wat tahni'ah yang bagi antas mula kulla mauludin sawaun akana zakaron am unsa duna tafrikin fama akhral muslimin ayyat baqu fi mujtama'ihim hadis sunnah al-karimah likai taqwa rawabituhum
wa tata'ammaqa ala madal ayyam awasiruhum wa takhayyama ara'isul unsi wal mahabbah ala buyutihim wa usarihim wa ma ajtarahum ayyasiru fit tariq al musil ila ta'allubihim wa wihdatihim hatta yakunu daiman ibadallahi ikhwana wa hatta takuna wihdatum kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Ungkapan sukacita dan ucapan selamat ini sebaiknya diberikan kepada semua bayi yang baru dilahirkan, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan tanpa ada perbedaan. Alangkah indahnya jika kaum muslimin melaksanakan sunnah yang mulia ini agar ikatan mereka semakin kuat dari hari ke hari dan terbina keakraban dan cinta kasih di rumah-rumah dan keluarga-keluarga mereka. Alangkah baiknya jika mereka menjalankan metode agar dapat tercipta rasa persatuan dan sepenanggungan, sehingga selamanya mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan persatuan mereka akan seperti bangunan yang saling menopang dan saling menguatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.